Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTuber yang setia, kita jumpa lagi di tayangan Wafa Channel bersama saya Mesaroh sebagai hostnya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan tetap semangat. Apalagi di situasi sekarang ya, virus corona COVID-19 sedang melanda dunia. Tapi tetap hati-hati ya guys, oke? Kali ini kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya yang diambil dari episode kemarin. Yang kemarin kita sudah membahas tentang kandungan, bahan dan khasiat dari rokok herbal sin yang diproduksi oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia. Seperti biasa pemirsa, sebelumnya lakukan subscribe, like, dan share tayangan Wafa Channel kami. Oke, baik. Masih bersama dengan narasumber setia kami yaitu Bapak Buyung Sauyunan. Ngomong-ngomong pemirsa, sebenarnya beliau ini nama aslinya adalah Bapak Karya Abdullah yang titelnya mempunyai 3 gelar, yaitu Sarjana Pendidikan Islam, kemudian Sarjana Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, dan kemudian satu lagi adalah Sarjana Hukum. Betul ya Pak ya? Oke, namun kami dan teman-temannya lebih mengenal dan memanggil beliau ini Bapak Buyung Sauyunan karena beliau adalah Ketua Paguyuban Sauyunan Kabupaten Karawang. Oke, Assalamualaikum, selamat malam Pak Buyung. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih masih setia menjadi narasumber setia Wafa Channel ya. Kami akan menanyakan pertanyaan selanjutnya dari episode sebelumnya, yaitu waktu kemarin adalah khasiat kandungan. Nah, di situ Bapak juga menunjukkan kepada kami dan pemirsa bahwa rokok herbal sin TSI tersebut gak cuma dihisap, tapi juga bisa diminum dan juga dimakan langsung rokoknya. Nah, kali ini pertanyaannya kita akan lihat ya bahwa di sini ada tulisan 17 ramuan rempah-rempah yang diolah menjadi produk 11 varian produknya sin herbal. Nah, di sini boleh Bapak jelaskan apa aja sih sebenarnya 17 bahan ramuan tersebut dan manfaat khasiat dari masing-masing bahan tersebut. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada episode yang keempat sekarang ini ya. Di pertanyaan sekitar rokok herbal, ramuan atau racikan Bapak Kiai Haji Raden Abdul Malik, di mana di sana pertanyaan pertama yaitu bahwa ramuan tersebut terdiri dari 17 komposisi rempah-rempah dan diolah menjadi sebuah produk ya, produk asli dalam negeri dengan bahan baku tentunya dari dalam negeri dengan cita rasa Nusantara tentunya. Baiklah, mungkin satu persatu akan saya coba. Terima kasih tadi sudah memperkenalkan diri, nama asli saya. Betul sekali, tapi saya sebenarnya mohon maaf ya, saya panggil Bu Mai saja. Kalau Bu Mai Saroh itu magisternya di bidang IT. Kalau saya insya Allah doain saja magisternya cepat selesai ya Bu ya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dari 17 rempah-rempah yang terkandung di dalam rokok herbal yang diproduksi oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia atau TSI ya, PT TSI. Di mana yang pertama tentunya setiap rokok itu identik dengan tembakau. Jadi rempah-rempah pertama itu adalah tembakau. Nah, kita sudah tahu sejak zaman dahulu kala nenek moyang kita sampai sekarang itu Indonesia sangat terkenal dengan rempah-rempahnya. Salah satunya dari 17 macam itu satu tembakau tentunya. Di mana di dalam kandungan tembakau itu mengandung khasiat manfaat untuk apa? Ada untuk obat flu, ada asma dan TBC ya. Terus juga dijadikan sebagai pasta gigi. Kalau kita tahu bahwa nenek-nenek zaman dulu itu dalam bahasa Sunda nyepah.
Ya, sisigna itu adalah tembakau atau bako. Kenapa? Itu bisa mengurangi rasa bau, ya kan, dan untuk tadi ya sebagai pasta giginya zaman dahulu kala. Juga bisa juga mengurangi rasa sakit ketika kita digigit serangga yang berbisa atau bahkan ular yang berbisa. Nah, untuk yang lebih dalamnya kita tentunya ada Bang Google lah, boleh nanti dibuka ya di Bang Google. Yang kedua, itu tentunya di mana ada rokok itu ada cengkeh. Nah, tentunya apa sih manfaat itu cengkeh? Nah, cengkeh ini merupakan salah satu tanaman rempah-rempah asli Indonesia loh, yang aromanya sangat khas, memiliki sifat anestetik atau sifat bius, serta antiseptik yang berfungsi untuk melenyapkan bakteri pada gigi dan menghilangkan bau mulut. Ya, itu menghilangkan bau mulut, sehingga banyak minyak cengkeh itu diproduksi untuk industri farmasi. Ya, nanti bisa gali lagi lah untuk pengetahuan tentang itu. Yang ketiga, itu di mana saus untuk rokok herbal ini adalah kolaborasi atau campuran antara madu dengan rumput laut. Lalu apa itu manfaat kandungan dari madu atau rumput laut? Mungkin yang beragama Islam tentulah. Nah, madu itu apa? Ya kan, secara Islami itulah pengobatan. Kenapa dia mengandung antioksidan atau anti racun? Ya. Yang kedua, kalau manisnya nggak mengakibatkan diabetes. Beda dengan gula, karena manisnya alami ya. Lalu kalau dibikin masker itu bisa menghaluskan wajah, bahkan diminumkan sama berakibat menghaluskan wajah. Terus manfaat rumput lautnya apa tuh? Walaupun rasanya pahit, rumput laut itu bagus untuk apa? Biar muka itu nggak berjerawat. Nah, itu manfaat ya. Lalu menghaluskan kulit wajah. Tentunya kalau tidak berjerawat, kulit wajah halus. Ya, beda dengan kulit wajah Pak Buyung mungkin. Kira-kira. Nah, itu yang keempat. Yang kelima itu jintan hitam. Atau dalam bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Islam tentunya, itu adalah habatus sauda. Jintan hitam itu apa sih? Manfaat kandungan yang dalam jintan hitam bagi yang kegemukan tentunya, itu bisa menurunkan berat badan. Ya. Terus membunuh sel kanker serta membuat imun atau kekebalan tubuh. Ya, makanya saya sedikit mengulas terhadap ada Propos 19 ya. Mungkin kalau Propos itu identik dengan jagoan hebat, kesatuan yang luar biasa. Makanya kata saya ini anti COVID-19. Propos 19 itu sudah 4-5 tahun yang lalu udah keluar, COVID baru sekarang. Itu bahasa heureuna kira-kira orang Sunda makanya gitu ya. Oke, sekarang yang keenam tentunya Bu ya. Selain jintan hitam ada siwak, kayu siwak. Nah, itu sunnah kalau dalam agama Islam, seorang muslim itu biasanya sikat gigi pakai siwak, kayu siwak. Ya, bahkan cangklong saya ini terbuat dari kayu siwak. Ya, karena mungkin ini ada beberapa 70 penyakit yang bisa dihilangkan oleh itu. Salah satunya apa? Itu membunuh bakteri. Terus menyehatkan gigi dan gusi. Ya, ketika kita habis mandi atau makan ya kita gosok-gosok. Terus juga bisa menghilangkan bau mulut. Ya kan? Lalu gatal-gatal, terus bisa juga mengurangi rasa sakit perut dan lain sebagainya. Kita nggak bisa bahas seluruhnya ya, Bu Mei, tentunya mengingat waktu. Terus yang ketujuh itu ada kapulaga. Ya, kalau dalam bahasa Sunda itu kapol Bu. Ya, kapol, karena yang tadi suka nyepah orang Sunda itu dicampur tembakau, nyisigna, ada kapol. Nah, buat apa? Sebenarnya bagus itu. Buat mencegah infeksi, takut ada luka atau apa, untuk kesehatan ginjal, karena ginjal itu kan filter ya, saringan. Ketika gagal ginjal ya saringannya udah kepada organ tubuh yang lain, sangat berpengaruh ya. Yang berikutnya untuk menghilangkan batuk, pilek, dan mengurangi stres.
Makanya orang dulu yang suka nyepah, mana ada orang yang stres kayak gitu kan. Mungkin itulah salah satunya. Oke, yang ke-8 dan 9 itu sama sebenarnya karena lada. Lada atau dalam bahasa lainnya merica itu ada yang warnanya putih dan warna hitam atau lada hitam. Di sini ada di belakang Bu Mai itu ada contoh lada hitam, ya. Buat apa? Lada itu sangat berkhasiat diantaranya sebagai obat untuk penyakit asma, bengek, masuk angin, diare. Nah itu sangat bermanfaat ya lada. Terus yang ke-10 sirih. Nah sirih lamun cek bahasa Sunda itu sereh. Tukang nyepang guys pasti tahu sereh. Nah sereh itu atau sirih ada 2 macam. Ada yang warnanya hijau dan ada juga dengan sereh berem atau sirih merah. Yang pahitnya lebih pahit daripada sereh hijau atau sirih hijau. Lalu buat apa manfaatnya? Ya dia buat mengobati diabetes, tukak lambung, juga asam urat. Ya, itu makanya orang tua kita sangat luar biasa yang suka nyepah itu hebat. Dia udah tahu padahal dia itu bukan dokter kan. Tapi hebatnya orang tua kita itu nenek moyang itu seperti itu ya. Yang 12 dan 13 tentunya karena itu jahe. Dulu terkenal dengan jahe merah. Bukan, sebelum jahe merah ada jahe gajah. Ya, atau jahe putih. Ya, adalah yang lebih terkenal sekarang lagi digali lagi itu jahe merah. Ya, itu jadi yang ke-12 jahe merah dan 12-nya itu jahe putih. Untuk apa? Ini yang saya katakan. Jahe sekarang harga melambung tinggi karena tadi bisa mengurangi virus COVID-19. Nah, ada dalam kandungan Propos 19 ini jahe merah. Ya kan, makanya sebutkan anti COVID-19 itu adalah Propos 19. Karena lahirnya itu 5 tahun, lahirnya Propos 19 sebelum datangnya si COVID-19. Ya itu bahasa humornya versi saya tentunya ya. Buat apa sih? Ya menurunkan tekanan darah. Ya kan, menormalkan artinya darah tinggi atau darah rendah. Terus kram perut, stamina, yang terpenting antioksidannya yang sangat luar biasa. Ya kan, sehingga imun tubuh itu bisa bertambah dan lebih, ya kan? Terus yang ke-14-nya yaitu kencur. Lamun cek urang Sunda mah beas kencur lah. Ya kan, sok aya nu kepateuh dan keseleo di pokokku kencur kata orang tua dulu gitu ya. Buat apa sebenarnya beras kencur itu atau kencur? Itu untuk menambah nafsu makan. Ya, menambah nafsu makan. Terus mengobati apa? Perut kembung. Ya kan? Perut kembung. Nah, yang mah, ya kan? Itu sangat baik. Karena sifatnya sama, setiap rempah-rempah hampir rata-rata ada sifat antioksidan. Itu selalu antioksidan setiap rempah-rempah itu ada. Baik itu di kencur. Yang ke-15 itu adalah ketumbar. Mungkin Bu Mai sering lah kalau berangkat ke dapur. Ya, mana katuncarna gitu kan. Buat apa katuncar kan gitu ya. Dalam bahasa Sunda katuncar ya. Ketumbar. Terus manfaatnya apa sih ketumbar? Nah, itu bagi yang stres, ya pusing, jangar dan sebagainya itu untuk meringankan, meredakan pusing. Ya kan? Terus untuk mengobati yang muntah-muntah. Juga bisa menyembuhkan influenza. Terus wasir, radang lambung, masuk angin, tekanan darah tinggi. Itu khasiat manfaat kandungan ketumbar atau ketuncar. Dan yang ke-16 tentunya yaitu sesuai dengan yang di belakang ada kumis kucing. Hal yang paling sepele Bu, di kebun bambu di belakang rumah saya biasanya itu kumis kucing banyak. Bunganya itu ada ya. Ternyata kumis kucing itu sangat bermanfaat juga dan termasuk rempah-rempah. Kita kan tidak mengindahkan. Mungkin nggak tahu manfaat kumis kucing. Padahal di sini sangat bagus untuk pengobatan yang ada masalah dengan saluran kandung kemih. Iya, itu bisa memperlancar. Juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Bahkan ginjal yang bermasalah pun bisa diminum. Ya, terus juga masalah dengan pernapasan.
Ya, itu. Nah, yang terakhir adalah yang ke-17, kandungan daripada rempah-rempah yang ada dalam rokok herbal buatan Bapak Kiai Haji Abdul Malik adalah daun mint. Makanya ada di belakang kita ada 11 ya. 11 varian, 5 varian semuanya kretek. Yang varian ke-6 sampai ke-11 itu adalah filter. Nah, dan rasanya ada yang biasa dan ada yang mentol. Karena mengandung daun mint. Nah, terus buat apa sih daun mint? Kalau dulu di rumah saya daun mint itu kayak daun seres, cuman kecil-kecil, dimakan itu anget, langsung dimakan anget. Nah, manfaatnya untuk apa? Bisa meredakan flu, pilek, batuk. Ya, terus menyegarkan bau mulut karena harum. Selain dia anget, harum. Terus meningkatkan fungsi otak. Ya kan, ketika makan nyenger, otomatis itu fungsi otak bisa berjalan. Terus meredakan gejala gangguan pencernaan. Nah, terus juga bisa mengatasi ketombe. Ya, bisa dipakai angin. Nah, itu adalah kandungan ya rempah-rempah, 17 macam rempah-rempah yang ada di dalam rokok herbal produksi ramuan Bapak Kiai Haji Raden Abdul Malik yang diproduksi oleh PT TSI atau Tridaya Sinergi Indonesia. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan kepada warga Sauyunan tentunya, dan Bu Mei sebagai host di Wafa Channel. Terima kasih, mungkin itu Bu. Oke, demikian ternyata 17 bahan ramuan rempah-rempah itu sebenarnya adalah kebanyakan bumbu dapur ya pemirsa. Dan kita sebenarnya kadang tidak sadar bahwa bumbu dapur itu ternyata bermanfaat juga untuk obat gitu kan. Dan luar biasanya adalah rempah-rempah ini dihasilkan di tanah bumi pertiwi Indonesia. Jadi tidak ada satupun yang diimpor ya Pak dari luar negeri. Jadi sesuai dengan slogan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, cintailah produk Indonesia. Oke, demikian pemirsa jawaban pertanyaan kali ini, yaitu yang pertama bahan ramuan rempah, kemudian penyakit apa saja sih yang bisa disembuhkan dengan cara terapi. Nanti kita akan bertemu lagi di episode berikutnya yang tentu saja dengan tema yang lebih menarik, informatif, dan juga bermanfaat untuk Anda. Oke, jangan lupa lakukan subscribe, like, dan share, dan bagikan kepada keluarga, teman, atau relasi Anda yang membutuhkan informasi ini. Dan kemudian juga jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tinggalkan di kolom komen di YouTube channel Wafa Channel ya. Nanti kami akan lihat dan akan kami jawab insya Allah. Dan jika tadi mau mencoba ya silahkan order dan pesan produk rokok Sin Herbal tersebut di Stokis Sauyunan. Jadi informasinya bisa diakses di bawah ini. Silahkan. Tolong dicatat. Sudah dicatat? Oke, baik, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.